Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Sahabat Dasat, kita lanjut lagi tentunya hanya di Gaspol. Dalam surah An-Nisa ayat 9 dikatakan, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Karena kalau Anda tidak takut kepada Allah, maka Anda tidak akan meninggalkan anak yang baik. Semau-maunya, mau jadi sampah kah, mau jadi apa. Kenapa? Karena dia tidak pikir apa pengaruhnya. Tapi kalau orang yang beriman, dia akan pikirkan, kalau anak saya ini jahat, maka saya akan menderita di akhirat. Kenapa? Ada kewajiban orang tua yang tidak bisa lepas dan dia akan tanggung sampai di kuburnya, yaitu mendidik anak. Anaknya ini yang jadi masalah ketika di akhirat nanti. Itulah makna dari ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Maka takutlah kalian meninggalkan anak-anak yang lemah. Lemah dari fisik, lemah imannya, lemah ekonominya. Mas Bayu tahu enggak? Kenapa memberi zakat itu, memberi hadiah, memberi sedekah itu lebih utama kepada keluarga? Kenapa? Agar anak kita, keluarga kita, saudara kita, sepupu kita tidak menjadi beban buat orang lain. Tapi diilustrasikan oleh Quran, tinggalkan anakmu seperti pohon yang akarnya kuat menancap ke bawah, kemudian punya batang yang kokoh, dan punya buah yang banyak. Akar ini adalah akidah. Akidah itu bukan sekedar dua kalimat syahadat saja. La ilaha, tiada Tuhan selain Allah. Illallah. Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat artinya dua perjanjian, akad. Dua keyakinan kita, perjanjian kita. Tiada Tuhan selain Allah. Ditiadakan dulu. Setelah itu baru Allah. Nah, Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Perkenalkan itu dua kalimat syahadat. Tentu beda ketika saya memperkenalkan dua kalimat syahadat. Ibu saya metodenya 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu. Tentu beda memperkenalkan syahadat dengan generasi milenial sekarang ini. Yang kedua, kokoh. Batangnya. Pohonnya. Apa ini? Fisiknya kuat. Jangan sampai dia gitu. Dia kokoh. Coba ilmu gizi. Ya, betul. Itu ASI adalah asupan yang paling baik buat daya tahan tubuh. ASI itu higienis. Dua, ekonomis. Tiga, praktis. Selesai. Itu ikhtiar apa? Itu ikhtiar perintah. Batangnya harus kuat. Pohonnya nih, badannya, fisiknya. Kemudian punya buah yang banyak. Apa ini? Adalah manfaat buat orang lain. Itulah makna dari hadis. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Jangan anakmu cerdas, cakep, brilian, tapi antisosial. Tidak punya kepedulian. Maka anak yang baik punya manfaat buat orang lain. Tetangganya sakit, dia punya peduli. Sahabatnya susah pembayarannya, dia mampu. Dia sisihkan uang jajannya untuk membantu. Itulah anak yang baik. Punya kepekaan sosial. Baik, Pak Ustadz, di awal tadi kita sudah memberikan polling dan hasilnya yang memilih A adalah 23,08%. Jadi dididik langsung atau dititipkan itu pengaruh. Lalu kemudian yang memilih B itu 30,77%. Jadi kegigihan atau kegagahan seseorang itu bisa lemah kalau fasilitasnya selalu dipenuhi. Dan yang memilih C ini paling banyak nih Pak Ustadz. Ternyata pengaruh lingkungan 46,15%. Saya mau ngobrol dulu sama yang ikutan polling yang memilih C, boleh angkat tangannya? Saya memilih C karena pergaulan sekitar juga sangat mempengaruhi supaya anak-anak itu lebih bersosialisasi dan empati terhadap lingkungan. Jadi kebanyakan anak-anak sekarang itu kurang peduli terhadap lingkungan dan semangat hidupnya juga kurang. Jadi banyak istilah-istilah yang kurang bagus dilihat dari internet. Misalnya kalau ada masalah sedikit, kayaknya nggak bakal bisa nih, berat nih, padahal masalahnya enteng. Atau
saya kena mental nih, berat banget gitu. Jadi gampang down. Nah, supaya kuat sekarang coba lihat. Ustaz? Ketika saya mau menyekolahkan anak saya SD, istri saya kan cemas sekali. Ya. Nanti anak saya bicaranya kasar, nanti saya bilang, "Enggak usah terlalu cemaskan, sangka baik aja lah dengan lingkungan." Ya kan? Coba lihat, anak-anak sekolah di SD jam berapa? Dari jam 7.30 pulang jam berapa? Paling lama jam 3 sore. Ya, betul. Ya kan? Nah, selebihnya lebih banyak di rumah. Lebih banyak di rumah. Ada di rumah lah itu fungsi mendidik, menempah dia, membuat dia mentalnya bagus, dia diajarkan. Nah, sampai di rumah yang jadi masalah di sekolah, di jalan tidak ada yang mendidiknya. Sampai di rumah pun yang waktunya lebih banyak ternyata bukan ditemani sama ibunya, ditemani oleh apa? Medsos. Ya kan? Kita ini lebih cemas kalau anak kita tidak punya pakaian, lebih cemas kalau sepatu anak kita tidak baru, lebih cemas kalau anak kita tidak punya handphone. Tapi kita tidak cemas kalau anak kita tidak punya rasa malu. Kita tidak cemas kalau anak kita tidak punya akhlak yang baik. Padahal semua aksesoris hidup tidak ada gunanya ketika anak kita tidak ada akhlaknya. Inilah pentingnya orang tua dan lingkungan, ya. Oke. Ya, siap. maka pilihkan sekolah yang baik, ya. Kalau kita khawatir dengan lingkungannya, misalnya perjalanannya, sebaiknya antarlah, ya. Nah, kalau memang harus ada upaya dan ada siap upaya, korban. Karena ada orang bilang, aduh susah, repot daripada. Kenapa jadi orang tua kalau tidak mau repot? Menjadi orang tua pasti repot. Dan punya anak yang soleh dan soleha itu bukan seperti simsalabim jadi. Harus dididik. Cara mendidiknya ada rule, ada contoh. Siapa contoh kita? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, uswah. Bagaimana Rasulullah mendidik anaknya? Itu sudah diperkenalkan oleh para ulama. Satu, lahir anak, kasih nama yang baik. Nama yang baik itu bukan nama-nama selebriti saja. Nama yang baik itu bukan sekedar pemain sepak bola. Oh, saya kasih kau nama Lionel Messi. Mana Lionel Messi PC? Kasih nama. Nah, saya kasih kau nama Sumayyah. Oh, nama adalah doa soalnya. Siapa ini? Nama ini penting. Nama adalah doa. Kasih kata Nabi, kasih nama anakmu yang ada sugesti kebaikan di dalamnya. Siapa itu? Saya kasih kau nama Sumayyah. Nah, ini Sumayyah yang wafat pertama menjadi tumbal dalam mempertahankan 2 kalimat syahadat. Saya mau kau juga nak kuat akidahmu seperti Sumayyah. Tidak tergoda oleh lingkungan. Bahkan kamu rela mati untuk mempertahankan agamamu. Kau mau semua Sumayyah. Nah, saya kasih kau nama Umar. Ibu-ibu, kalau ada orang bilang apa arti sebuah nama, bayangkan kalau ibu ini yang hadir di sini bapak ibu, tidak ada semua namamu. Bagaimana caranya? Halo, ada Anu siapa? Si ini siapa? Yang pendek, banyak orang pendek. Ya kan? Bingung dong Pak Ustadz. Sudah kasih nama apa lagi Ustadz? Menurut Nabi, nah didik. Oh, mendidik tadi yang dari akar, pohon dan buah tadi ya Pak Ustadz. Mendidik anak itu, Bu, nak jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Akhirnya di otak anak kita lebih banyak jangannya. Betul. Tapi mendidik anak yang paling baik, contoh keteladanan. Awas kau, kalau kau bicara kasar saya tempelin kamu. Itu sudah kasih contoh itu. Sudah bicara kasar. Kalau mau mendidik anak, keteladanan dulu. Kasih dia contoh. Oke. Ya. Nah, kau sholat. Ya. Tapi bapaknya tidak sholat. Kau bisa sholat. Kata anak kita, bapak iya. Nah, tidak bisa lagi ngomong kita kan. Kau pakai jilbab. Ibunya tidak dilihat. Gimana ceritanya? Maka kalau mau mendidik anak, uswah. Jadilah contoh. Dengan contoh. Jadilah contoh. Baik. Itu tadi Pak Ustadz jadi dari nama terus mendidik. Terus satu lagi ada lagi Pak Ustadz. Kasih makan. Oh jadi harus kasih makan ini Kasih terakhir makan. Ya. Jadi tiga. Ada 3. Ada 3 kewajiban orang tua kepada anak. Artinya dia dosa kalau dia tidak lakukan. Yang pertama kasih nama yang baik. Kasih nama yang baik. Yang nama kedua, ini bukan cuma di dunia dipakai, sampai di akhirat. Oke. Itu dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin. Itu ketika orang wafat dikumpul kita dari Adam sampai kiamat berapa triliun manusia. Okay. Abdurrahman, Abdul Jabbar, Siti Fatimah, Das'at Latif. Masya Allah. Dipanggil lu. Maka itu penting dunia akhirat. Yang kedua, beri makan.
Tapi dengan syaratnya kata Nabi, beri makan anakmu halalan thayyiban. Halal dan baik. Ada baik belum tentu halal. Maka prioritas utamanya halal. Dan yang ketiga, kewajiban orang tua adalah mendidiknya. Ibu-ibu, saya tanya, dari 3 kewajiban ini, 3 kewajiban, kasih nama, mendidik, beri makan, mana yang paling susah? Mendidik Pak Ustadz. Mana yang paling susah Ibu? Mana? Mendidik. Tapi yang ibu cemaskan bukan didik kan? Kasih makan. Isi perut. Iya. Tong, kamu makan apa nak? Kalau bapak mati besok kamu makan apa? Tidak pernah itu pertanyaan itu keluar dari Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam keluar dari mulutnya apa? Ma ta'buduna min ba'di. Nak, besok kalau bapak mati apa yang kamu sembah? Tapi kita, nak, kalau saya mati besok kamu tinggal di mana? Kalau saya mati besok kamu makan apa nak? Jangan cemas perutnya nak. Ada yang mati kelaparan? Ada ibu-ibu kenal mati kelaparan? Enggak, cicak aja dijamin rezekinya. Tahu cicak ibu? Tahu apa dia makan cicak? Nyamuk. Nyamuk, masuk akal enggak? Satu terbang, satu cuma di dinding. Tapi dia bilang laguku waktu kecil, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, nyamuk yang datang. Tidak dibilang cicak lompat ke nyamuk. Patah-patah. Dasar sekali. Yang mau bertanya silakan boleh angkat tangannya. Singkat saja, Bapak yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melihat era zaman sekarang Ustadz di 4.0, semua anak mulai dari balita sampai ya pemuda, baik dia SMA, anak kuliah, semuanya dibarengi dengan internet. Makan dengan internet, hidupnya lingkungan internet. Apalagi ditambah seorang orang tua yang minim agamanya. Bahkan artian kata tak semua orang tua dibesarkan di pesantren. Nah, pertanyaannya Ustadz, apa tips untuk seorang anak agar bisa tumbuh karakter ketaatannya kepada Allah, mendoakan orang tua, intinya walad as-salihatu yada'ulah. Sekian Ustadz tipsnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, mantap. Tahan dulu Pak Ustadz. Oke. Jawabannya kita akan dengarkan saat lagi. Jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang.